pengelompokan as-sifat al-lazimah lil huruf al-arabiyah, ya cara ucap wajib terkait dengan huruf-huruf Arab. Dan pengelompokan ini kami ambil dari kitab berjudul Ahkam At-Tilawah wa Tajwid Al-Muyassarah karya Dr. Imad Ali Jum'ah, yang beliau sarikan dari kitab Hidayatul Qari lil Marsafi halaman 92. Baik, dari situ ya, kemarin ya kita sudah tahu bahwa sifat huruf lazimah itu dibagi menjadi 3 berdasarkan kuat lemahnya suatu huruf. Yang pertama adalah kuat, kemudian sedang, selanjutnya ada juga yang lemah. Yang kuat dibagi menjadi 2, yang berlawan dan tidak berlawan. Ya, yang berlawan ini ada jahar, syiddah, isti'la, idbaq. Sedangkan yang tidak berlawan atau tidak punya kebalikan begitu, ada safir, qalqalah, inhiraf, takrir, tafashi, istitalah, dan gunnah. Sebelum lanjut ke yang sedang, kita lihat dulu catatan sedikit dari tafashi, ya penulisan tafashi khususnya ini ya. Yani ketika tafashi ini kita tulis tanpa al di depan, ya, maka menulisnya seperti ini. Ya, shinnya ditanwin. Sedangkan kalau nanti di depan ini dibubui al begitu, al ta'rif, maka setelah shin itu ditambah atau disambung dengan ya sukun sehingga menjadi at-tafashi, panjang. Jadi sekali lagi, kalau tanpa al tafashin, kalau ada al menjadi at-tafashi. Itu lanjut ke yang sedang. Ya, ada sifat tawasud atau bainiyah, kemudian idlaq dan ismat. Sedangkan yang kuat juga dibagi menjadi yang berlawan dan tidak berlawan. Yang lemah berlawan ada sifat hamas, rikhwah, istifal, dan infitah. Sedangkan yang tak berlawan atau yang tidak mempunyai kebalikan hanya ada 2, yakni sifat lin dan khafa. Itu pembagian huruf berdasarkan kuat atau tidaknya begitu. Nah, pada pertemuan kali ini dengan berdasarkan materi tampilan yang ada di depan kita, maka kita akan fokus nanti pada pembahasan apa? Pembahasan tentang sifat huruf yang lazimah sekaligus pada pembagiannya, ya menjadi apa? Menjadi sifat yang punya lawan dan sifat yang tidak punya lawan. Baik, kita lihat tampilan yang selanjutnya ini. Jadi untuk sifat yang berlawan, ya sifat lazimah yang berlawan, itu yang pertama adalah jahar, lawannya hamas, ini pasangan pertama. Kemudian kedua ada rikhwah, lawannya adalah syiddah. Di antara syiddah dan rikhwah ini ada kondisi atau sifat namanya at-tawassut atau bainiyah tadi ya. Itu ada di antara rikhwah dan syiddah, namun tidak dihitung begitu. Kemudian sifat atau sepasang yang lain, yang ketiga adalah isti'la, berlawanan dengan istifal. Kemudian infitah, lawannya adalah idbaq, dan pasangan yang kelima adalah sifat ismat, lawannya idlaq. Itu ya sifat huruf lazimah yang berlawan, ada 10 mulai dari jahar, yang terakhir ada idlaq. Ya, kemudian sifat huruf yang tak berlawan, Imam Ibnul Jazari itu menyebutkan ada 7. Ya, kita lihat yang pertama ada safir, kemudian qalqalah, kemudian lin, ya mohon maaf, yang ketiga adalah lin, kemudian baru inhiraf, setelah itu ada takrir, tafashi, istitalah, ya hanya sampai situ. Tapi kemudian ditambah lagi oleh beliau dengan sifat gunnah. Sedangkan sifat yang terakhir ini sifat khafa, ini beliau tidak menyinggungnya, ya kecuali hanya sedikit saja begitu. Baiklah, sahabat Al-Quran rahimakumullah,
Sebelum lanjut, ini ada catatan sedikit ya terkait dengan materi awal kita ini, yakni bahwa sifat huruf lazimah yang berlawan itu ada 10. Kemudian sifat huruf lazimah yang tidak berlawan itu ada 7. Jadi kalau digabung itu menjadi 17. Itu yang disebut oleh Imam Ibnul Jazari dalam Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Begitu, itu catatan pertama. Kemudian catatan yang kedua adalah untuk pasangan kelima dari sifat huruf lazimah yang berlawan, yakni ismat dan idlaq, insyaallah nanti hanya akan kita bahas sekedarnya saja. Kenapa? Sebab sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Aiman hafizahullahu taala bahwa kedua sifat ini tidak mempunyai pengaruh di dalam pengucapan atau pelafalan huruf-huruf Arab, sehingga tidak masuk ke dalam pembahasan ilmu tajwid, melainkan keduanya itu masuk ke dalam pembahasan ilmu shorof, yakni ilmu yang membahas tentang perubahan kata di dalam bahasa Arab. Itu kedua. Selanjutnya, dalam pembahasan sebagaimana yang kami singgung tadi, kita akan menambahkan satu sifat huruf yang tak berlawan, yakni sifat gunnah. Ya, sehingga kalau di jumlah sifat huruf yang akan kita bahas nantinya itu totalnya ada 18 buah sifat atau cara ucap. Sedangkan sifat yang terakhir ini, yakni sifat al-khafa, itu tidak akan kita bahas ya, kecuali nanti kalau kita sudah mempunyai atau mendapatkan referensi yang menguatkan. Ya, sampai saat ini kami baru mendapatkan referensi yang dari Syekh Abdul Hamid Al-Misri, namun itu belum terlalu banyak, sehingga perlu ada referensi-referensi lain yang lebih menguatkan begitu. Sahabat Al-Quran rahimakumullah, itu tadi sebagai pengantar. Mudah-mudahan ada dalam benak kita gambaran umum tentang apa yang akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, insyaallah ta'ala. Baiklah, kita mulai pembahasan kita kali ini, yakni materi inti begitu dari sifat huruf yang berlawan, cara ucap yang mempunyai kebalikan, sifatul laha liddun atau sifatun mutadaddah. Sifat ini jika kita kelompokkan sendiri dan kita ulang penyebutannya begitu, maka jadinya kurang lebih seperti ini. Ya, jahar lawannya hamas, kemudian syiddah lawannya rikhwah. Di antara keduanya ada sifat bainiyah atau tawassul. Kemudian isti'la lawannya adalah istifal, idbaq lawannya infitah, kemudian idlaq lawannya adalah ismat. Namun sebelum lanjut, ada catatan sedikit terkait dengan pembacaan dari 3 kata, yakni al-isti'la, al-istifal, dan al-infitah. Jadi dikarenakan setelah al ini adalah hamzah wasol, ya nanti hamzah wasol akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya, tapi mungkin masih jauh begitu. Ya, karena ini adalah hamzah wasol, ya tidak seperti al-idbaq, al-idlaq, dan al-ismat ini, maka ini pembacaannya dinaqal. Ya, jadi bacanya adalah al-isti'la, bukan al-isti'la. Di sini al-istifal bukan al-istifal, sedangkan ini adalah al-infitah bukan al-infitah. Itu karena memang hamzahnya setelah al adalah hamzah wasal. Sedangkan 3 kata selanjutnya, yakni idbaq, idlaq, dan ismat, ketika ada al sebelumnya, maka hamzahnya tetap dibaca karena hamzahnya adalah hamzah qata'. Ya, al-idbaq, al-idlaq,
dan al-ismat. Begitu kurang lebih. Selanjutnya kita lihat matan dari Al-Muqaddimah Al-Jazariyah bait ke-20. Sifatuha jahru wa rikhwum mustafil munfatihum musmatatun waldiddaqul. Artinya kurang lebih sifat-sifatnya, yakni sifat-sifat huruf Arab itu ya ada 5 yang disebut begitu. Jahrun, jahr, yakni yang warna merah, warikhwun, rikhwah, mustafil, ini istifal, munfatihun, infitah, kemudian musmatatun itu adalah ismat. Jadi yang disebut ini kami tulis dengan tinta atau ketikan yang merah ya, huruf merah. Kemudian kata selanjutnya adalah waldiddaqul, dan lawan dari kelima ini sebutkanlah ya. Jadi ini nanti masih nyambung kepada bait yang ke-21. Dan perlu kami sampaikan terlebih dahulu ya, sebelum kita lanjut ke slide yang selanjutnya, adalah bahwa ketika kita katakan sifat yang berlawan ini ada 10 ya, tadi sudah kita sebut ya, dan insyaallah sudah semua paham aslinya, namun tidak masalah kita sampaikan. Maka maksudnya itu adalah 5 lawan 5. Jadi 5 akhirnya tambah 5 menjadi 10. Gitu ya. Sehingga jika ada huruf yang sudah masuk begitu ke dalam pamannya ya, sifat hamas, maka ia tidak mungkin masuk ke sifat jahr. Kenapa? Karena hamas itu adalah lawan dari jahr. Contoh lain umpamanya ada huruf yang sudah termasuk di dalam sifat al-isti'la. Ya, maka huruf itu tidak mungkin masuk ke dalam sifat al-istifal juga begitu. Karena memang keduanya berkebalikan. Itu maksud dari 10 huruf yang berlawan. Ya, dan contoh sederhananya.